Hati-hati, ya. Jangan sampai. Jadi ini nasihat buat semuanya, tolong. Nasihat ini disampaikan kepada semuanya, bila perlu nasihat ini ya direkam baik-baik dan diupload di video, ya. Dipotong pas nasihatnya dan diupload biar para praktisi itu semuanya menjadi pegangan. Jangan sampai ada orang-orang yang macam-macam, apalagi dia nyeleneh. Ya, jangan seperti itu, jangan. Siapapun yang mengaku-ngaku dirinya, misalnya pasukan khususnya Imam Mahdi, pasukan ini, dan mengatas nama saya berlepas diri. Saya berlepas diri dengan orang-orang seperti itu. Jangan dengarkan. Saya ini masih belum yakin apakah diri saya ini selamat nanti di akhirat. Apa selamat di dunia ini dari segala fitnah-fitnah yang berbahaya, fitnah setan, fitnah nafsu, apalagi fitnahnya Dajjal. Belum tentu saya ini selamat dari fitnah Dajjal. Apalagi sampai meyakini saya ini adalah pasukannya Imam Mahdi, kami ini pasukannya KBRA, ini pasukannya Imam Mahdi. Jangan didengarkan, ini omongan sesat. Ini omongan sesat. Ya, ini omongan sesat. Nggak ada KBRA seperti itu. Ya, KBRA ini berbadan hukum. Mau bentuk pasukan khusus itu perlu rapat khusus, perlu dengan semua pengurus-pengurus besar. Nggak sembarangan bikin sendiri. Tidak. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Jangan terlalu ambisi, obsesi pingin jadi wali. Pingin jadi wali. Belajar yang benar. Syariatnya, thariqahnya. Jangan menyimpang, jangan macam-macam, jangan mendahului kehendak guru kamu, jangan mendahului nasihat dan perintah guru kamu. Guru belum berkata apa-apa, belum mengatakan apa-apa, kamu sudah mendahului kata-kata guru kamu dan seolah-olah guru kamu meridhoi. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Tolong sampaikan kepada semua praktisi, ya. Siapapun dia, ya, mengaku-ngaku sebagai pasukan khususnya KBRA, apalagi ngaku-ngaku pasukan Imam Mahdi, apalagi sampai merekrut misalnya, maka jelas ini di luar manhaj dan prinsip KBRA. Ya, KBRA ini mengajak diri praktisi pasien supaya merasa diri ini butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melupakan dosa-dosa kita. Terus menyesali dosa-dosa sampai akhir hayat kita. Ketika sudah sampai akhir hayat kita, baru kita berharap penuh dengan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama kita masih hidup, maka kita merasa tidak aman dari azab Allah, merasa diri kita ini penuh dengan dosa. Itu yang harus kita kuatkan. Roja, khauf ini harus seimbang. Jangan roja tinggi sekali atau khauf tinggi sekali, jangan. Harus seimbang. Roja dan khauf ini berdampingan. Nanti pada saat kita sudah sakaratul maut, mendekati ajal, baru kita kuatkan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, itu prinsipnya thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah. Dengarkan baik-baik nasihat saya. Siapapun dia yang kesurupan, apalagi mediumisasi, lalu memuji-muji diri kamu, mengatakan diri kamu ini ada cahayanya, diri kamu ini orang yang bercahaya, diri kamu adalah turunan orang soleh, diri kamu ini Prabu Siliwangi, titisan Prabu Siliwangi, titisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, titisan Sayyidina Umar bin Khattab, titisan Utsman bin Affan, kamu ini sebenarnya titisan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel. Jangan dipercaya 100%. Kenapa? Itu mau menjatuhkan diri kamu, mau merusak hati kamu. Jangan dipercaya. Jangan. Ada praktisi japri saya,
Kiai, seminggu yang lalu saya mimpi didatangi Sunan Kalijaga. Katanya saya disuruh jadi panjulnya Kiai. Langsung saat itu saya jawab, nah tadi malam Sunan Kalijaga datang kepada saya lewat mimpi juga. Katanya kamu nggak usah jadi panjul saya. Gitu. Artinya apa? Sekarang ini macam-macam. Obsesi halu sudah merajalela di kalangan praktisi-praktisi yang hatinya ini mungkin punya ambisi untuk jadi orang sakti, wali Allah. Jadi mau menipu-nipu saya lewat ngomong mimpi palsu. Dia ngakunya mimpi ketemu Sunan Kalijaga seminggu yang lalu dan disuruh jadi panjulnya saya. Ya saya jawab dengan ngawur juga. Ya tadi malam Sunan Kalijaga datang kepada saya, bilang kamu nggak usah jadi panjul saya gitu. Selesai kan? Begitu. Jadi nasihat buat semuanya. Nasihat buat semuanya. Jangan macam-macam, ya. Jangan macam-macam. Jadi jangan sekali-kali merasa diri ini lebih mulia dari siapapun, lebih baik dari siapapun. Tidak. Innama ana sahibukum. Innama ana tilmid li syaikhi. Saya ini cuma sahib kalian. Saya ini hanyalah murid daripada guru saya, guru Al-Fakir. Dan saya masih butuh nasihat, masih butuh pencerahan, masih butuh ilmu, masih butuh bimbingan. Ya, jangan memuji saya berlebihan. Jangan. Dan jangan sekali-kali menganggap saya ini wali, saya ini ya Allah, ya Rabb. Jangan. Dosa saya ini lebih banyak daripada antum semuanya. Saking Allah menutupi aib saya sehingga nggak ada orang yang tahu dosa-dosa saya, aib saya, cacat saya. Dan yang terlihat ini keindahan, kesolehan, kealiman. Jauh dari itu semua. Ya, jangan. Penyakitnya para praktisi ahli ruqyah, apalagi yang mereka sensitif ya, rentan, yang terbuka mata batinnya, portal gaibnya, itu mereka mudah sekali disesatkan oleh pandangan-pandangan syaitaniya. Pandangan-pandangan firasah syaitaniya, bukan firasat ilhamnya, bukan firasat ilahiyah. Sehingga menganggap pandangannya ini selalu benar, pandangannya ini selalu nyata. Wallah, hati-hati. Kata Al-Habib Allah bin Abi bin Muhammad Al-Haddad, al-umurul ghaibiyah mahya illa ilham au auham. Perkara-perkara gaib itu tidak ada lain cuma dua. Tidak ada lain cuma dua, yaitu ilham atau auham. Auham itu halusinasi, dugaan. Ilham ini orang-orang soleh. Lah kita ini siapa? Bukan orang-orang soleh. Kamu siapa? Apalagi kamu ini mantan pasien. Kamu ini pernah kesurupan. Ini rentan sekali disisipi, dimasuki oleh jin ataupun setan yang mudah menembus setelah kamu kesurupan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya harus ada bimbingan dari guru. Jangan macam-macam. Ingat sekali lagi, KBRA anti dengan orang yang nyeleneh. Ini begini, ini ilmu laduni begini, ini dari Nabi Khidir. Dengarkan baik-baik. Nabi Khidir yang nyeleneh, yang bisa membunuh, bisa mengetahui masa depan, membunuh anak kecil, karena anak kecil ini nanti kelak akan durhaka kepada orang tuanya. Kemudian menghancurkan kapal karena bisa melihat ada raja yang berkuasa suka menggosok kapal-kapal yang indah. Kemudian jadi kuli, karena pada saat itu di kampung itu nggak ada, padahal di kampung itu nggak ada orang yang mau menjamu, tapi justru dia mau kuli tanpa mau digaji. Padahal di situ ternyata di situ ada orang ada anak yatim yang datuknya adalah orang soleh. Itu nyeleneh. Kamu ikutin ajarannya Nabi Khidir yang seperti itu. Bunuh orang lain, bunuh anak kecil. Landasannya Nabi Khidir. Ini ilmu laduni. Nggak bisa.
kamu hancurin kapal barangnya orang lain begini-begini, atau ilmu yang seperti itu kamu jalanin, kamu praktekin berlandasan ini ada ilmu dalam Al-Quran seperti Nabi Khidir, begitu. Nggak bisa begitu, ini sesat. Coba Allah perintahkan mengikuti Nabi Khidir apa ngikutin Nabi Musa? Yang kita ikutin sebagai Nabi Khidir apa Nabi Musa? Kan kita harus ngikutin Nabi Musa yang nggak nyeleneh. Jadi kalau ada orang yang nyeleneh yang dianggap itu adalah wali Allah, ya nggak boleh diikuti. Patokan kita syariat, patokan kita itu fikih, patokan kita itu standarisasi kita itu fikih, patokan hukum kita itu fikih, syariat. Kalau bertentangan dengan syariat itu melanggar. Sudah, itu aja. Bukan Nabi Khidir yang kita ikuti, tapi Nabi Musa yang harus kita ikuti. Seorang Nabi dan Rasul, ulul azmi, lebih mulia daripada Nabi Khidir. Begitu. Meskipun Nabi Khidir punya ilmu laduni, Nabi Khidir itu sebagai Nabi, ulama Ahlussunnah mengatakan demikian, sebagian ulama Ahlussunnah, dia ada punya ilmu laduni. Wa alamnahu min ladunna ilma, maka ini nggak bisa kita ikuti. Yang kita ikuti adalah Nabi Musa. Tuh ya. Ini nasihat penting dari saya. Mohon nasihat ini disebarluaskan supaya praktisi KBRA punya pegangan, punya rem. Jangan sampai menyimpang dari garis lurusnya guru-guru kita, manhaj guru kita. Ahlussunnah wal Jamaah, para habaib, para kiai. Nasihat mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir pribadi dan juga khususnya untuk umumnya, dan wabil khusus lagi kepada para praktisi KBRA Keluarga Besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, dan selamat sahur sebentar lagi ya. Insyaallah masih beres-beres ya, masih banyak kegiatan di sini, belum sempat buka-buka buku kitab. Nanti insyaallah kita akan atur untuk pengajian kitab ya. Bismillah, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Al-Fakir apabila ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Dan pastinya banyak salah, banyak dosa pada semuanya, mohon dimaafkan yang besar-besarnya. Demikian usikum wa nasibi bitaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqaul afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.